Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry saya kelas 3. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia kelas 3 tema 2 tentang dongeng. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa mampu menguraikan pesan yang terkandung dalam dongeng, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang kedua, siswa mampu mempraktekkan pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita dongeng. Baik, pengertian dongeng itu apa? Dongeng itu merupakan cerita hayalan atau cerita tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya dibacakan secara turun-temurun. Nah, berfungsi menyampaikan ajaran moral dan juga menghibur. Dengan membaca dongeng, kita dapat mengetahui pesan moral atau nasihat dalam sebuah cerita. Nah, dongeng juga memiliki alur dan cerita yang sederhana. Nah, alur itu adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Nah, contoh dongeng yaitu lutung kasarung, bawang merah, bawang putih, timun mas, ada petani yang baik hati, ada semangka emas, dan lain-lain. Nah, sekarang simaklah cuplikan dongeng di bawah ini ya, perhatikan baik-baik. Hai pepaya, lihatlah tubuhku yang tinggi ini. Tahukah kamu, akulah pohon yang paling disukai manusia. Tidak ada pohon lain yang dapat menandingi kehebatanku, kata si kelapa. Semua bagian tubuhku bermanfaat bagi manusia. Buahku dapat dimakan. Jika sudah tua, buahku dapat dijadikan bahan masakan. Lalu dijawab oleh si pepaya. Setiap pohon memiliki kelebihan sendiri, kelapa. Aku tidak ingin merepotkan si penjaga kebun. Ketika panen, aku tidak ingin membuatnya kesusahan mengambil buahku. Oleh karena itu, pohonku tidak terlalu tinggi sehingga ia bisa meraihnya dengan tangan saja, kata si pepaya. Ya, sekarang dari cerita cuplikan dongeng tadi kita bisa menemukan tokoh. Tokoh yang ada dalam dongeng tersebut siapa? Yaitu pohon pepaya dan pohon kelapa. Terus pesannya yang kita dapat adalah jangan menyombongkan diri karena setiap sesuatu memiliki kelebihan. Nah, untuk menemukan pesan dari teks dongeng, karena dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Nah, untuk menemukan pesan tersebut, kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan cermat, dibaca baik-baik, disimak baik-baik ya. Jadi nanti kita akan menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Nah, jenis-jenis dongeng. Yang pertama ada mite, adalah dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya adalah dewa-dewa. Yang kedua legenda. Legenda adalah dongeng mengenai peristiwa sejarah, suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Yang ketiga fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Yang keempat hikayat adalah dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Yang kelima, parabel adalah dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Nah, ini adalah jenis-jenis dongeng. Selanjutnya, kita mengetahui unsur-unsur dalam dongeng. Yang pertama ada tema. Tema yaitu ide dasar, ide pokok atau gagasan yang menjiwai keseluruhan. Misalnya tema penindasan dalam cerita bawang merah dan bawang putih. Yang kedua tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang ada di dalam dongeng. Yang ketiga itu latar ya, atau tempat, waktu atau suasana di dalam dongeng. Yang keempat watak tokoh, yaitu sifat tokoh yang diceritakan dalam dongeng. Yang kelima alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Yang keenam adalah pesan atau amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Nah, itu kita sudah belajar tentang dongeng. Sekarang kita beralih ke manfaat tumbuhan ya teman-teman.
Nah, tumbuhan sebagai sumber makanan, kita dapat memakan batang, akar, bunga daun, biji, dan buah dari tumbuhan. Kita memperoleh buah-buahan seperti apel, mangga, dan pisang dari tumbuhan. Selain itu, kita juga memperoleh sayur-sayuran. Kita dapat memakan biji-bijian dari berbagai tumbuhan, seperti padi dan gandum. Teh, kopi, dan gula juga berasal dari tumbuhan. Tumbuhan sebagai sumber bahan baku. Bunga seperti mawar, lili, dan melati dapat dibuat menjadi minyak wangi. Tumbuhan lidah buaya dan kumis kucing dapat dibuat obat-obatan. Karet, kertas, dan lem juga berasal dari tumbuhan. Kita memperoleh serat dari tumbuhan, misalnya kapas. Kapas dipintal menjadi benang, benang ditanam menjadi kain. Nah, kain dibuat menjadi bahan pakaian. Tumbuhan sebagai bahan bangunan adalah bahan furniture. Kita memperoleh kayu dari tumbuhan. Kayu digunakan sebagai bahan bangunan. Kayu juga digunakan untuk membuat meja, kursi, dan lemari atau furniture. Ternyata banyak sekali ya manfaat dari tumbuhan. Untuk itu kita harus selalu bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Jangan lupa untuk menyayangi tumbuhan dan hewan. Baik teman-teman, itulah yang kita pelajari pelajaran bahasa Indonesia hari ini tentang dongeng dan manfaat tumbuhan. Baik, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.